wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Lulum Aluf Ahmad, NIM 181442236, dan ada Lutfi Aulia Ramadhani serta Mbak Nia Emayanti. Di sini kami akan membahas mengenai agama Konghucu. Untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa sih yang dimaksud agama Konghucu. Agama Konghucu adalah suatu kepercayaan atau bimbingan hidup yang diberikan Tian atau Tuhan Yang Maha Esa, yang diturunkan kepada para nabi dan para suci purba, serta digenapkan dan disempurnakan oleh Nabi Konghucu. Agama ini lebih mengedepankan pada unsur kemanusiaan dan kebijakan. Selanjutnya, untuk sejarah dari agama Konghucu juga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk sejarah agama Konghucu di dunia, agama Konghucu itu sudah ada jauh sebelum Nabi Kongsi lahir. Untuk peradaban atau dimulainya agama Konghucu itu dari tahun 2953 sebelum Masehi sampai dengan 551 sebelum Masehi. Untuk agama Konghucu itu nabinya diantaranya adalah ada Nabi Fuxi, San, Dayu, Santang, Wen, Usu, dan nabi-nabi yang lainnya. Ya, para nabi inilah peletak dari agama Konghucu ini, sedangkan Nabi Kongsi adalah penerus, pembaharu, dan penyempurna agama Konghucu. Dalam agama Konghucu, setidaknya dikenal ada 29 nabi. Selanjutnya, untuk sejarah agama Konghucu di Indonesia itu dapat dilihat dari adanya munculnya atau di sini kita bisa tahu bahwa agama Konghucu itu lahir dari etnis Tionghoa yang pertama kali di Indonesia, yaitu pada zaman Hindia Belanda. Diawali oleh perantauan Tionghoa tersebut yang merantau ke negeri Samudra Selatan, yaitu pada tahun 1800-an. Selanjutnya, pada zaman kemerdekaan atau Orde Lama, agama Konghucu ini masih diakui di Indonesia dan keberadaannya pun masih dianut oleh pemeluk-pemeluknya di Indonesia. Akan tetapi pada Orde Baru di sini ada pertentangan yang menyebabkan agama Konghucu itu tidak boleh dianut oleh pemeluk-pemeluk yang ada di Indonesia. Selanjutnya setelah Orde Baru ini, yaitu pada masa reformasi di mana kepemimpinan dipegang oleh Gus Dur, di sini agama Konghucu itu dikembalikan lagi dan agama Konghucu itu masuk ke dalam 6 agama yang dianut di Indonesia. Selanjutnya, untuk sejarah agama Konghucu di Banyumas, itu Konghucu masuk di Banyumas sekitar awal abad ke-20. Di antaranya yaitu di Banyumas dan di Purwokerto. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada pemateri yang selanjutnya. Populasi dan potret agama Konghucu. Jadi, di dunia pengikut agama Konghucu itu sekitar 7 juta pengikut, di mana presentasinya adalah 0,1%. Populasi ini terdiri dari sebagian besar populasi di Asia Tenggara, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan Korea. Nah, para pengikut dikenal sebagai Konfusius dan Konghucu. Dengan lebih dari 7 juta pengikut di seluruh dunia, Konfusianisme adalah agama terbesar ke-8 di dunia. Dan untuk di Indonesia, karena termasuk agama yang baru, presentasinya itu hanya 0,05% dari penduduk Indonesia. Nah, Konghucu sendiri itu masih jarang sekali pengikutnya karena Konghucu ini tidak terlepas dari sejarah perjuangan menembus agama yang sah di Indonesia. Selain karena agama baru, agama ini adalah salah satu agama yang ditentang untuk tidak dianut oleh warga Indonesia sebelum Presiden Gus Dur memimpin. Dan setelah reformasi, maka agama Konghucu dijadikan salah satu agama yang boleh dianut warga Indonesia dan memiliki kedudukan yang sama dengan 5 agama sebelumnya yang telah berkembang di Indonesia. Dan begitupun di Banyumas, populasinya itu juga tidak mencapai 100%, hanya saja
sekitar 85% dari orang yang memeluk agama ini. Seperti di komunitas Tionghoa di Banyumas berbeda dengan daerah lain, di mana mereka berpencar di berbagai kampung di kabupaten ini sehingga kehidupannya pun bercampur dengan masyarakat asli Banyumas. Mereka itu lebih suka hidup di pasar maupun di toko-toko atau di komplek yang ditinggali khusus Tionghoa. Begitupun di Purwokerto, komunitas menyebar di seluruh kecamatan Purwokerto, di antaranya Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, dan Purwokerto Barat. Demikian juga di Kecamatan Aji Barang itu terdapat di Kecamatan Sokareja, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Cilongok, dan juga beberapa kecamatan lain. Nah, di Banyumas sendiri itu ada 3 tempat ibadah yang berunsur Tionghoa. Di antaranya itu ada di Kecamatan Sokareja, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Purwokerto. Materi selanjutnya itu ada ajaran hari besar dan ritual agama. Yang pertama itu pokok ajaran agama Konghucu, yaitu ada konsep ketuhanan atau Tin atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu terdapat 4 penjelasan mengenai kitab suci. Yang pertama, dari sifat Tuhan yaitu ada Yuan, yaitu mengandung makna besar, maha mulia, maha esa, dan maha sempurna, yang menjadikannya itu sifat kholik, di mana sifat ini diturunkan kepada manusia yang artinya juga ada dalam diri manusia. Nah, yang kedua itu ada Hung, menjadi Ren, yaitu ajaran cinta kasih, mengandung makna maha menembusi, maha menjalin, maha melimuti, yang menjadikan sifat akbar atau maha besar. Nah, yang ketiga itu Li, mengandung makna maha pemberkah, maha pengasih, yang menjadikan sifat rahmat. Dan yang terakhir ada Zeng, sifat kebenaran, mengandung makna maha benar, maha abadi hukumnya, maha bijak, dan menjadikan sifat kekal. Dan di umat Konghucu itu meyakini ada 8 iman. Yang pertama yaitu Seng Sin Huang Tian, yang kedua Seng Jugi Di, yang ketiga Seng Li Ming Ming, yang keempat Seng Zigui Shen, dan yang kelima Seng Yang Xiuxi, serta yang terakhir ada Seng Xing Dadao. Nah, hari besar Konghucu juga bermacam-macam, namun di Indonesia hanya ada 2 hari besar yang sangat terkenal, sehingga mereka juga menuliskannya pada kalender yang mengakibatkan itu hari besar di Indonesia, yaitu ada pada saat perayaan Tahun Baru Imlek dan perayaan Cap Gomeh yang terkenal di masyarakat umum, karena kedua perayaan tersebut dijadikan secara besar-besaran, terkhusus pada perayaan Tahun Baru Imlek yang dijadikan sebagai hari libur nasional. Ya, baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke materi yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Konghucu. Kepemimpinan dalam agama Konghucu setidaknya terbagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu Kaoxing. Kaoxing disebut juga sebagai penyebar agama dalam kepercayaan umat Konghucu, di mana berperan sebagai pelayan untuk kerohaniawan dan juga pembina umat. Tingkatan yang kedua yaitu Bunsu. Bunsu dalam agama Konghucu disebut juga sebagai guru agama, di mana berperan sebagai peran intelektual yang biasanya menjadi sandaran bagi para Kaoxing. Para Bunsu juga terpilih dari kalangan Kaoxing senior. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu Haksu. Haksu disebut juga sebagai pendeta dalam kepercayaan umat Konghucu, yang mana mereka ini adalah sosok yang telah mengikrarkan dan membaktikan dirinya hanya pada agamanya. Dan para Haksu ini biasanya ialah orang-orang yang telah melalui proses Kaoxing dan juga Bunsu, dan segala keputusan umumnya berada di tangan Haksu. Nah, para pemimpin ini berada di bawah naungan satu organisasi
dalam kepercayaan umat Konghucu, yaitu Matakin, di mana organisasi ini bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Kita tahu bahwasannya agama Konghucu ini merupakan agama yang baru diakui identitas dan keberadaannya itu setelah masa kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut dengan Gus Dur. Nah, oleh karenanya sebagai agama yang dirasa baru tentu perlu sebuah pengakuan. Nah, cara mereka untuk menyatakan bahwa mereka ini ada ialah dengan membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Pada dasarnya organisasi ini telah jauh berdiri sebelum kemerdekaan. Hanya saja memang sedikit terhambat karena ada beberapa paham yang mengatakan bahwasannya Konghucu ini bukan agama, melainkan hanya sebuah kepercayaan filsafat. Nah, pada tanggal 16 April 1955 diadakan sebuah konferensi antar tokoh umat Konghucu yang diselenggarakan di Solo. Nah, pertemuan ini dimaksudkan untuk membentuk kembali Lembaga Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Pada tanggal itu pula dijadikan sebagai hari jadi dari berdirinya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau yang disebut sebagai Matakin. Organisasi ini bergerak mengikuti sesuai dengan arah dan arus dari para penganut Konghucu di suatu wilayah, sehingga tidak tergantung pada wilayah atau letak administratif yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian organisasi ini juga mengacu pada Pancasila dan otomatis sifatnya independen, tidak terikat dengan hal-hal yang berbau dengan politik. Nah, organisasi Matakin sendiri menaungi setidaknya 3 organisasi di bawahnya. Yang pertama yaitu Makin atau Majelis Agama Konghucu Indonesia. Sebetulnya hampir sama dengan Matakin, hanya saja Makin ini ditujukan untuk umat Konghucu yang berada pada tingkat lokal, di mana kegiatannya sendiri yaitu meliputi kegiatan sosial keagamaan dan juga kerohanian serta membina umat. Nah, Makin sendiri setidaknya telah tersebar di beberapa kota seperti Makin Kota Pontianak, Makin Kota Pangkal Pinang, Makin Kota Surakarta, Makin Kota Bogor, Makin Kota Purwokerto, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bahas secara spesifik terkait dengan Makin yang berdiri di Purwokerto, boleh dibilang berdirinya organisasi Makin di Purwokerto ini tepat pada tahun 1981, setelah sebelumnya umat Konghucu ini belum memperoleh jati dirinya yang sejati. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Makin Purwokerto, yaitu Nir Samsilun, di mana setelah ia berkunjung ke Tegal, ia diarahkan dan diberi dorongan untuk merintis sendiri Makin di Purwokerto, yang mana dilakukan dengan cara beradaptasi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat Purwokerto penganut agama Konghucu. Tokoh yang berperan penting dalam keberlangsungan agama Konghucu di Banyumas sendiri yaitu Hartono dan Sun Eng. Kemudian organisasi yang berada di bawah naungan Matakin selanjutnya yaitu Pakin atau Pemuda Agama Konghucu Indonesia. Nah, organisasi ini dikhususkan untuk para pemuda penganut agama Konghucu, di mana di dalamnya meliputi kegiatan dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan ajaran agamanya, kemudian juga kebaktian pada litang agama Konghucu. Organisasi ini juga berdiri pada tahun 1955, selaras dengan resminya organisasi Matakin. Kemudian organisasi yang selanjutnya yaitu Wakin. Nah, Wakin ini pada dasarnya sama dengan Pakin, tetapi dikhususkan untuk para wanita penganut agama Konghucu, di mana di dalamnya juga terdapat kegiatan kebaktian, kemudian juga membina di litang agama Konghucu, dan lebih spesifik pada pengarahan untuk perekonomian di agama Konghucu. Nah, selain Matakin yang sudah menaungi beberapa organisasi di bawahnya, di Indonesia sendiri terdapat organisasi serupa dengan Matakin yaitu Parakin. Parakin ini merupakan perkumpulan rohaniawan Konghucu Indonesia yang mana kehadirannya ini cukup menimbulkan tanda tanya besar, khususnya di Purwokerto, karena berdirinya Parakin ini dianggap sebagai saingan atau lawan dari Marakin, di mana organisasi Matakin ini memandang bahwa berdirinya Parakin ini dengan maksud tujuan untuk menggeser keberadaan Matakin yang telah berdiri puluhan tahun. Sedangkan sudut pandang dari
Parakin, berdirinya mereka itu ialah untuk lebih menghargai para rohaniawan, karena mereka merasa selama ini Matakin itu kurang berfokus pada rohaniawan yang ada di dalam agama Konghucu. Tetapi seiring berjalannya waktu, organisasi Parakin terus menunjukkan eksistensinya, di mana mereka mengadakan sebuah konferensi internasional di Purwokerto, sehingga dengan hal tersebut mereka boleh dibilang sudah memiliki badan hukum sendiri, sehingga sah dan juga legal jika melakukan kebaktian di naungan organisasi tersebut. Meskipun begitu, organisasi Matakin merasa keberatan dengan hadirnya Parakin lantaran mereka merasa bahwasannya di Purwokerto lingkupnya itu kecil. Di Purwokerto orang-orang dengan penganut Konghucu dan juga yang tergabung dalam organisasi tersebut itu sudah termasuk dalam skala kecil, sehingga ketika terbentuk sebuah organisasi lagi maka mereka menganggap akan terpecah seperti itu. Tetapi ada salah satu rohaniawan yang mengatakan bahwa dengan hadirnya dua organisasi ini dampaknya tidak terlalu besar, karena setiap umat penganut agama Konghucu sendiri diberi kebebasan untuk memilih baik ingin mengikuti Matakin maupun Parakin. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.